Ramdan absen. Ahmad Maulana absen. Aira Sisi Alian Andi Muhammad Habib Anwar Berlian Fadil Sen Muhammad absen. Huda Lode Fit Maisha Muhammad Alfian Hussein Iqbal Zezek Saki Zezek Nasrul Ya Naya karena sekarang waktunya belajar bahasa Inggris, siapkan pulpen, buku. Dan untuk kelas, mari kita pemanasan singkat. Saya akan menunjukkan satu kata bahasa Inggris yang kalian tahu dan menggunakan kalimat sederhana. Contohnya misalkan kalimatnya seperti I love conversation dari kalian. Kalian kembangkan kosakata. Nah, misalkan kosakatanya family. Terus kalian buat kalimat sederhana seperti I love family. Saya mencintai keluarga saya. Coba ada yang bisa? Buat dalam kalimat sederhana.
Jadi konteks adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat, baik itu kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan. Kejadian yang menyenangkan contohnya seperti apa? Menyenangkan. Ya, kamu berkunjung kemana? Bersama siapa? Bisa. Sama Oke, kamu ngapain kalau kunjung? Event. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kamu lagi apa? Kemarin kemana? Kalau muncul ngapain? Jalan-jalan. Oke, mungkin kamu dia. Lagi yang lain ada? Kayak camping. Ya kemarin kemana? Sakit. Itu ke Ubud ya, kejadian menyenangkan. Oke, mungkin yang kejadian yang tidak menyenangkan ada yang bagian sini. Ya, jatuh naik motor. Ya kemarin sakit atau apa lagi? Sakit. Ada lagi? Oi, lupa. Ada lagi? Kejadian yang tidak menyenangkan atau menyenangkan. Juara. Mereka juara sini. Wow. Kalian tahu saya tidak menyangka mereka akan menang. Saya pikir kan, ya, mereka tuh asal jawab dan alhamdulillahnya mereka menang walaupun asal jawab. Tapi kan teman-temannya itu saya itu yang cerdas. Jadi saya tidak menyangka kalian masuk di babak final. Pas dua tim lagi yang masuk, bukan satu tim, dua tim loh. Wow, saya apresiasi buat kalian. Ya, awalnya kalian pasti ragukan, tapi wah, akhirnya kelas kalian terharukan. Ya, sedikit terharukan ya. Yang penting ada toh, mungkin kursi ini nanti dari keempat tipenya ada yang bisa menjelaskan. Coba katakannya. Ada yang bisa menjelaskan dari keempat dan apa? Ayo. Personal reportnya itu menceritakan pengalaman pribadi penulis, contohnya kegiatan berlibur. Ya. Oke. Atau review this one. Oke. Ada lagi yang kedua apa? Oke. Faktor report itu seperti apa? Menyelidikkan laporan peristiwa yang benar terjadi. Contohnya kebakaran rumah. Oke. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga apa? Oke. Dia menceritakan apa? Contohnya Biografi dari pengajar. ya,
Imajinasi seperti apa? Imajinasi. Ya, apa yang imajinasi ya terjadi. Mimpi. Ya kan yang tidak terjadi kepada mimpi imajinasi. Kapan kalian mimpi ketemu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu istrinya Rasulullah, atau kalian bermimpi ketemu seseorang Yang kita iya ya atau ketemu jodohmu tuh di mimpi tak bodoh. Biasa itu kalian pasti pernah bermimpi ketemu seorang laki-laki tapi mukanya dukun. Kalian pernah? Iya, iya. Tapi yang kita tahu kayak anjing atau apa ya? Ya, setan. Sekarang kita masuk di purpose atau tujuan dari penulis proses ketika di dalam soal ada pertanyaan. Apa itu purpose? Purpose? Apa itu purpose? Apa itu? Ya. Jadi tujuan yang ada di dalam soal. Contohnya seperti why is the text is there? Huh? Text written. The text written. Jadi kalau misalkan written, yes, yes. Jadi itu ada beberapa soal atau tujuannya seperti purpose. Itu ada beberapa soal. Nah, kalau misalkan kalian kan kalian sebentar lagi bisa kok? Kan itu ada di dalam soal seperti ini. Itu sudah disebut dengan teks. Jelasnya. Atau kalian disuruh sebutkan tujuan konteks ada berapa. Kalau misalkan di apa? Kalau kalimatnya ada itu yang masuk kata kuncinya. Kalau misalkan kalian mendapatkan soal seperti ini, baru ada rutinnya, itu sudah termasuk konteks. Kalau itu adalah kata kuncinya. Sekarang kita masuk di purpose of the context. Yang pertama adalah apa? Yang kemarin. To share. Kedua kan? To share. To make important about incident and to make the reader learning something. Ada yang bisa menjelaskan itu tempat-tempatnya? Ayo. Yang pertama apa? To share. Apa itu?
membagikan atau menuliskan kok. Nah, kalau kalian punya pengalaman pasti kalian share. Kok share kok? Jadi itu share adalah menuliskan pengalaman yang unik. Misalkan pengalamanmu jatuh got atau iya kayak pengalaman masa kecil kok kalian jatuh dari sepeda terus share ke temanmu kemarin tuh saya jatuh keroyokan jatuhnya sepeda kayak gitu itu dibilang tuh share. Dan itu apa? Apa? Apa itu? Itu apa artinya? Apa? Jadi kejadian di masa selalu misalkan masa lalumu sakit hati jadi dia memberikan informasi misalkan kalian jatuh memberikan informasi ke temanmu kayak sama dengan share. Iya harus dong. Oke, dan yang terakhir to make the reader. Apa itu? Untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Oke, contohnya coba. Contohnya apa? Motivasi. Motivasinya seperti apa? Jangan semua kesalahan. Kesalahan yang lalu-lalu. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ayo yang di sini apa lagi? Jangan minta aku untuk dijawab balik. Jadi gini. Ayo. Apa lagi? Apa lagi itu? Contohnya seperti apa? Apa ya? Ayo apa? Terus kita masuk di struktur. Di strukturnya itu terbagi menjadi apa? Apa saja? Orientation itu seperti apa? Dan yang kedua, seperti apa dia itu event? Kalau orientation
gimana kamu pergi? Kayak misalkan kalian pergi kayak Ramadhani tadi itu mau ke Muncul. Indra sama Maisha ke Mamuju. Kesan kamu seperti apa? Apakah kamu happy atau happy karena kamu sama pacar?
Kayak misalkan I went to Mamuju last week. Kayak gitu kan? Ya, when-nya itu menggunakan kan yang awalnya go, jadi go, dia kan ke when. bertur, Oke. Oke. Jadi kalau kalian pasti sudah mengerti toh apa itu past tense. iya, Harus menggunakan bertur. Tapi kalau dia sudah masuk di kalimat negatif, dia berubah jadi baik, jadi bersatu, berbuat, begitu pun dengan introgatif, yang menggunakan apa? Perempuan atau ya, jawab. Dia kalau di kalimat positif, dia menggunakan ini. Tapi kalau dia sudah masuk di negatif, dia sudah menggunakan ini. Yes. Dan misalkan subjeknya I went to Mamuju itu kan berubah subjeknya menjadi you. Mana mungkin bertanya sendiri kok subjeknya berubah jadi kamu. Terus adverb itu seperti apa? Adverb of time apa itu? Hah? Ya, buat contohnya apa? Contohnya ya, last week, yesterday, last month, last year, apa lagi? Pokoknya mampu lah. Oke? Karena ini rekomend dia menceritakan lampau. Dan yang kedua action verb. Action verb. Itu apa? Action verb itu apa? Verb itu apa? Ini apa? Kata kerja. Berarti dia menggunakan kata kerja. Oke. Contohnya seperti apa kata kerja itu? Kata kerja. Tapi kata kerjanya itu harus menggunakan verb dua, jangan menggunakan verb one. Yes. Kalau misalkan play dia berubah kalau ke kalau bukan well. Berlari apa? Run.
Ayo. Nada ke dalam buku, berarti kau kan dong. Apa? Hah? Cair. Jadi hati maju. Oke, yang lain. Jumlah bagaimana? Ada tidak? Apa itu? Berarti hidupnya bahagia terus hidupnya. Masih tidak ada pengalaman buruk selama ini. Saya saja banyak sekali pengalaman burukku. Gimana? Kenapa itu? Kamu tidak pakai rem. Apa batu? Kenapa salahkan batu? Batu itu tidak. Aduh, dia dengan manusia masih kamu itu mirip dengan Rosi. Ya, kalau Pak Rosi, kalau jangan jelek, jangan kita Rosi. Ya, saya juga punya pengalaman jatuh dari naik motor. Kan ini saya mau beritahu isi sama temanku. Dan saya kan pakai mukena. Mukena kan kayak itu hanya kaya. Nah, pas itu buka belok, datang motor. Enak, udah kok masih jauh. Ternyata pas kita belok kita berakhirnya saya
Nanti saya ingat. Oke, materi kita sudah sampai di sini ya. Belajar dengan baik. Belajar di rumah mana? Kalian kan di ruangan. Kalian belajar di rumah kan? Nanti ada kisi-kisihan sedikit bawah. Nanti kalian juga kisi-kisi. Tapi yang saya ajarkan kayak sampai di konteks kalian hafal itu nah, yang termasuk orientation sama event. Gimana itu, gimana